Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Kali ini saya akan meneruskan berkaitan dengan bab dalam analisa laporan keuangan, yaitu bab 4. Di sini bab 4 kita akan membahas tentang beberapa analisa-analisa rasio yang digunakan dalam analisa rasio keuangan. Di bab 4 ini, kalau analisis rasio itu menurut pendapatnya James C. Van Horn itu merupakan indeks yang menghubungkan dua angka akuntansi dan diperoleh dengan membagi satu angka dengan angka lainnya. Jadi nanti ada perbandingan, rasio itu perbandingan ya antara angka satu dengan lainnya. Perbandingan dapat dari satu komponen dengan komponen lain dalam laporan keuangan atau antar komponen yang ada dalam laporan keuangan. Bisa dalam satu laporan keuangan, satu jenis laporan keuangan, satu komponen dengan lainnya, atau antar komponen dalam laporan keuangan yang berbeda. Laporan keuangan kan ada 5, jadi nanti kita ngambilnya dari mana? Apakah ngambilnya itu pure rasionya itu dari laporan posisi keuangan, atau nanti perbandingannya itu dari satu angka dari laporan posisi keuangan, satu angka lainnya dari laporan, misalnya laporan laba rugi. Berarti itu dengan antar komponen dalam laporan keuangan. Terus kemudian analisis rasio ini hasilnya digunakan untuk menilai kinerja manajemen dalam satu periode dalam mencapai target. Penggalangan analisis rasio keuangan perusahaan, yaitu yang kita gunakan misalnya rasio neraca atau laporan posisi keuangan, kemudian rasio laba rugi maupun rasio antar laporan tersebut. Bisa kita gunakan neraca atau laporan posisi keuangan dengan angka lain dari laporan laba rugi. Kemudian kita harus mengenal dulu bentuk-bentuk rasio keuangan. Tetapi ada beberapa pendapat dari beberapa pakar, yaitu menurut J. Fred Weston bahwa rasio yang digunakan dalam rasio keuangan bentuk-bentuknya ada rasio likuiditas, di mana rasio likuiditas nanti ada current ratio, ada quick ratio. Kemudian ada rasio solvabilitas. Terus kemudian ada rasio aktivitas, dan itu ada beberapa istilah-istilah atau ada beberapa rasio yang digunakan dalam masing-masing rasio tersebut. Ada kalau dalam rasio solvabilitas ada debt ratio dan times interest ratio. Kemudian ada rasio aktivitas, misalnya inventory turnover, fixed asset turnover dan lain sebagainya. Untuk rasio profitabilitas mungkin ada beberapa jenisnya, bisa profit margin on sales, ada basic earning power dan lain sebagainya. Kemudian rasio pertumbuhan, ada pertumbuhan penjualan, ada pertumbuhan laba bersih, dan ada beberapa lainnya lagi. Rasio penilaian, ada rasio harga saham terhadap pendapatan, ada rasio nilai pasar saham terhadap nilai buku. Untuk pendapat lain menurut yang lainnya juga ada lagi, yaitu James C. Van Horn, itu ada rasio likuiditas dan lain sebagainya. Kemudian ada rasio leverage ratio atau rasio pengungkit, ada rasio pencakupan atau coverage ratio. Untuk rasio aktivitas ada perputaran piutang, rata-rata penagihan piutang, perputaran persediaan maupun perputaran total aset. Rasio profitabilitas juga kita bisa memakai margin laba bersih, pengembalian investasi maupun pengembalian ekuitas. Kemudian menurut Gerald ada activity analysis yang digunakan untuk bentuk rasio keuangannya, yaitu evaluasi pendapatan dan output secara umum dari aset perusahaan. Kemudian ada liquidity analysis, mengukur keseimbangan sumber kas perusahaan, ada long term debt, dan solvency analysis. Kemudian yang terakhir adalah profitability analysis. Menurut James O. Gill, yaitu ada bentuk rasio keuangan, yaitu rasio likuiditas,
sama, hampir sama dengan yang di depan tadi. Ada rasio profitabilitas, mungkin juga sama dengan pendapat dari sebelum-sebelumnya tadi yang sudah disebutkan. Tetapi di sini juga ada activity ratio atau rasio efisiensi, yaitu ada perputaran persediaan, ada waktu pengumpulan piutang, dan lain sebagainya. Nah, di dalam analisis rasio keuangan, ada di rasio keuangan itu kita akan bisa melakukan rasio keuangan kalau ada pembandingnya. Jadi pembandingnya itu yang digunakan apa? Karena kita akan membandingkan rasio ini dengan rasio itu, akan kita bandingkan. Berarti apa? Nanti kita akan melihat mana yang lebih bagus. Jadi ini untuk menilai kinerja juga salah satunya. Nah, pembanding rasio keuangan itu bisa dikatakan bahwa analisis laporan keuangan harus ada data pembandingnya, sehingga dapat dilakukan perhitungan terhadap rasio yang dipilih, mana yang mau dipilih rasionya gitu. Terus kemudian dapat dilihat naik turunnya dengan periode sebelumnya. Kita bisa melihat kinerjanya dengan melihat naik turun dari rasio tersebut. Data pembanding yang dibutuhkan ada beberapa, yaitu pertama, angka-angka tiap komponen laporan keuangan itu nanti kita bandingkan setiap komponen-komponen laporan keuangannya. Kemudian angka-angka yang ada dalam tiap laporan keuangan juga kita bisa bandingkan angka-angka yang ada dalam tiap laporan keuangan. Terus kemudian tahun masing-masing laporan keuangan, mau tahun yang berapa, misalnya 2020, 2021, 2022 gitu. Nanti kita bandingkan. Target rasio yang dianggarkan atau ditetapkan, kemudian ada standar industri yang digunakan, itu industri yang mana, standarnya berapa, kita di angka berapa rasionya itu, berarti kita bisa melihat apakah itu nanti rasio itu kita itu bagus atau tidak, kinerja kita bagus atau tidak. Kemudian tidak kalah penting juga adanya pembanding dari rasio keuangan pesaing, biar kita juga bisa membandingkan, meskipun misalnya nilai kita rasio bagus, tetapi ketika perusahaan pesaing itu lebih bagus, berarti kita juga bisa melihat kinerja perusahaan kita itu seperti apa. Kemudian jangan lupa, walaupun analisa rasio keuangan itu memang tadi banyak hal yang memang bisa kita gunakan untuk analisis, untuk perbandingan dan lain sebagainya, tetapi ternyata analisa rasio keuangan itu bisa ada keterbatasannya, dan dia ada keterbatasan. Kenapa ada keterbatasannya? Karena menurut Jeffrey Weston, kelemahan rasio keuangan itu karena data keuangan disusun dari data akuntansi, di mana data akuntansi itu sebenarnya banyak justifikasi dari masing-masing perusahaan yang mempublishnya, banyak juga angka-angka itu memang ada unsur dari perilaku manajemen. Jadi memang secara bahwa angka yang dimunculkan itu kemungkinan prosedurnya juga akan berbeda, sehingga menghasilkan angka yang berbeda. Justifikasinya berbeda, berarti akan melahirkan angka yang berbeda. Metode yang digunakan untuk pelaporan kebijakan akuntansi berbeda, berarti nanti angkanya akan berbeda. Jadi banyak data karena data akuntansi, berarti memang banyak keterbatasan karena adanya justifikasi dari manajemen perusahaan. Kemudian manipulasi data, kemungkinan karena adanya manipulasi data itu bahwa data yang disajikan itu kurang mencerminkan atau tidak mencerminkan apa adanya. Jadi di sini ada ketidakjujuran, jadi ada manipulasi data. Jadi nanti kan akan mempengaruhi dari penilaian kita terhadap rasio keuangan perusahaan. Kemudian perlakuan pengeluaran biaya yang berbeda dari perusahaan satu dengan lainnya. Jadi mungkin ada perlakuan terhadap pengeluaran yang notabene dia adalah membedakan. Misalnya, untuk perusahaan A ini menganggap bahwa misalnya biaya-biaya tertentu itu pada komponen A, tapi dengan biaya yang sama mungkin perusahaan B itu tidak ada di komponen A, tapi dia masukkan di komponen B. Jadi perlakuan pengeluaran biaya yang berbeda itulah nanti akan menjadi keterbatasan kita ketika kita menganalisis rasio
keuangan dari perusahaan kita dengan perusahaan lainnya. Kemudian yang terakhir bahwa di sini hubungan antar rasio itu bisa negatif maupun bisa positif tergantung rasio keuangannya. Jadi contohnya hubungan antara rentabilitas ekonomi dengan rentabilitas modal sendiri itu pasti hubungannya positif. Karena apa? Karena ketika rentabilitas ekonomi baik, itu rentabilitas modal sendiri kita juga akan naik. Jadi ketika rentabilitas ekonomi turun, berarti nanti rentabilitas modal sendiri kita pun juga akan turun. Itu berarti dia mempunyai sifat positif. Sedangkan hubungan rasio utang dengan rentabilitas modal sendiri itu bisa ada 3 kemungkinan, bisa negatif, bisa positif, maupun sama sekali tidak ada pengaruhnya. Dan itu nanti ada perlakuan-perlakuan berkaitan dengan itu, kita harus tahu dulu dia kaitannya rasio utangnya, rentabilitas modal sendirinya diukur dengan apa dulu gitu. Seperti itu. Untuk kaitannya dengan rasio-rasio untuk selanjutnya akan diperjelas pada bab selanjutnya. Ada beberapa memang rasio-rasio yang harus kita dalami. Demikian teman-teman mahasiswa untuk bab 4 ini, nanti kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Mohon untuk bisa aktif, bisa mencari kaitannya dengan sumber-sumber yang memang bisa Anda gunakan sebagai referensi untuk materi-materi dari yang sampai saat ini maupun dari sebelumnya. Terima kasih, selamat berjumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.